Halo guys, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai bagaimana dampak dari korupsi di Indonesia dan bagaimana cara menanganinya menurut warga negara Indonesia. Berikutnya akan kami lanjutkan dengan teman kami yang akan langsung mewawancarai narasumbernya. Oke, saat ini saya sudah berada di lokasi di mana ini adalah narasumbernya. Permisi, ya silakan Bang, perkenalkan dulu namanya. Oh ya, nama saya Zari. Oke. Menurut Abang Zari sendiri, gimana cara penanganan agar para koruptor itu betul-betul jerah gitu, agar para koruptor itu bisa menghilang atau gimana lah? Sebenarnya sih kalau misalnya dari pejabat itu dari awal memilih satu menteri itu harus betul-betul sesuai dari apa yang dia jabatin gitu. Seperti Menteri Kehutanan, mereka juga tahu tentang hutan gitu. Atau menteri seperti kayak Pak Purbaya, menteri Pak Purbaya menteri apa coba kamu tahu? Menteri apa Pak Purbaya? Pak Purbaya Menteri Keuangan. Ya, dia kan itunya ekonom kan? Iya. Ya, jadi mereka tuh harus tahu apa yang mereka kerjakan, bukan taunya cuma menghabiskan aja gitu. Sama juga sama kepolisian, KPK, jangan timbal pilah-pilah lah gitu. Ibaratnya kerajaan dinasti kamu tahu kan? Iya. Nah, gitu ya. Gitu sih, itu aja sih. Mana tanggapan Abang Zari ini tentang koruptor yang ada di Indonesia ini? Sebenarnya sih kita perlu undang-undang para koruptor itu harus dilaksanakan, yaitu seperti sebenarnya sih nggak usah dipenjara sih, semiskin-miskinnya aja orang mereka tuh, ibaratnya kekayaan mereka itu diambil, apa yang hak kita yang dikorupsi itu seperti kayak pajak-pajak kita, seperti ibaratnya hal yang seperti kalau kita bantuan seperti ya lihat sekarang nih yang di Sumatera ya, Iya. Di Aceh tuh sampai sekarang belum ada kan, gara-gara apa ini penebangan hutan ya, padahal koruptor juga gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya undang-undang perampasan hak kekayaan koruptor itu harus jadi buat jerah. Kalau di penjara nggak akan selesai jerahnya, harus dimiskin-miskinkan sampai 7 turunan gitu. Oke, karena Abang ini sudah memberikan pendapatnya, kemudian saya akan serahkan kepada narasumber kami lainnya. Oke, kita akan menuju ke narasumber yang kedua. Permisi Kak, Kakak ada waktunya nggak? Boleh minta waktu bentar? Boleh Kak. Kalau boleh tahu atas nama siapa ya Kak? Nama saya Tania Ritonang, Kak. Tania ya? Menurut Kakak, bagaimana pendapat Kakak tentang korupsi yang ada di Indonesia ini ya Kak? Menurut saya pribadi, korupsi ini adalah sebuah tindakan yang dapat merugikan seseorang, apalagi di dalam sebuah negara. Terus menurut Kakak sendiri, bagaimana cara mencegah korupsi yang ada di sini ya Kak, di Indonesia? Menurut saya, para petinggi atau para aparat lebih menegaskan dan lebih memperkuat hukum mengenai koruptor yang ada di Indonesia ini, Kak. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Baiklah, mari kita langsung saja ke narasumber yang ketiga. Permisi Kak. Iya. Boleh kenalan dulu nama Kakak siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Trianjani. Boleh latar belakang juga? Boleh. Nah, saya mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Oke. Boleh nanya Kak, menurut Kakak bagaimana itu Korupsi. Oh, iya baik. Menurut saya korupsi itu suatu perbuatan yang menyeleweng gitu, suatu perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan cuman untuk rakyat saja tapi negara. Nah seperti itu. Korupsi itu juga suatu penyelewengan terhadap wewenang, terhadap ini juga tanggung jawab, ataupun suatu hal yang udah diserahkan kepada dia lah pokoknya gitu. Nah itu udah disanya pasti yang saya bilang tadi itu
pasti sangat besar gitu, baik kepada rakyat maupun negara ini gitu kan, karena kan korupsi ini kan memperkaya diri sendiri dan memiskinkan orang lain. Nah seperti itu, mungkin itu saja. Saya mungkin kalau misalnya untuk untuk ininya saya serahkan kepada teman saya. Baik Kak, boleh tanya bagaimana dampak untuk cara mengatasi korupsi tersebut Kak? Berarti yang ditanya ini dampak dan juga cara mengatasi atau satu Iya. aja nih, cara mengatasi? Cara mengatasinya. Oke, makasih sebelumnya ya. Menurut saya ini nggak usah kenalan berarti ya? Tidak Nggak usah. nggak usah, Kak. Nggak usah. Oke. Berarti menurut saya nih caranya agar kita bisa menanggulangi. Ini saya sedang bicara sama siapa nih? Sama saya Nanda. Oh, jadi menurut saya nih Nanda, cara pencegahan dari korupsi sendiri itu kita bisa membuat yang pertama cara komprehensif. Pastinya yang pertama itu pencegahan, penegakan hukum, dan juga yang ketiga itu adanya peran masyarakat. Dan menurut saya bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya itu pastinya yang pertama kita sebagai itu nanti kita kan cara orang yang korupsi itu biasanya yaitu orang mereka yang berpolitik. Jadi seharusnya mereka itu memberitahu secara transparan bagaimana keuangan mereka ini secara publik. Itu mungkin harus yang pertama itu pasti pencegahannya harus transparan. Dan yang kedua itu penegakan hukum yang bagus. KPK di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum ini. KPK harus terus memeriksa siapa saja yang memang memicu itu dan orang-orang yang memang kayak ini berpeluang untuk korupsi. KPK harus turun langsung untuk terus memeriksa mereka. Dan yang ketiga ini adalah peran masyarakat. Tentunya masyarakat juga kalau ini nggak sesuai, ayo di demo gitu. Itu adalah salah satu cara yang terpenting dan juga kalau bisa ini para orang yang berpolitik ini mereka dibuat yang namanya itu sekolah korupsi ataupun sosialisasi agar mereka mencegah korupsi itu sendiri karena mereka yang membuat korupsi dan mereka juga dan itu pencegahan yang pertama adalah yang paling inti adalah dimulai dari diri sendiri. Kayak itu aja sih jawabannya. Terima kasih ya Kak atas Makasih. pendapatnya. Baiklah, itu saja pendapat yang Nah, jadi itu tadi hasil dari kami mewawancarai narasumber dan menurut mereka memang mereka menolak keras tentang yang namanya itu korupsi. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. bye-bye.